pelaksana tentang pengalaman instrumen penilaian prasyarat aplikasi PPA pendidikan anak usia dini yang dibawakan oleh Bapak Kita Ibu Susti Sugianti SPD AUD selaku pelaksana akreditasi Ban PDM Provinsi NTT, dan waktu kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Izin ya, Bapak Ibu. Cek. Halo. Itu guru TK begitu ya. Ada suara. Hai. Halo. Hai. Naik kapal malam-malam. Sambil menikmati pemandangan alam. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Bapak Sek ya, terkait mekanisme kebijakan dan mekanisme akreditasi terbaru. Nah, tadi saya lihat ini Bapak Ibu ada yang sudah duduk dari jam 9 ya. Pegel tidak? Biasanya kalau guru PAUD itu mereka tidak terbiasa duduk lama. Mereka harus banyak bergerak, sama seperti ciri khas anak usia dini ya. Nah, karena itu sebelum saya memulai materi yang kedua ini, saya meminta volunteer, sukarelawan untuk mengajak kita sama-sama bergerak. Biasanya saya di kabupaten-kabupaten yang lain itu ketika saya tawarkan, wah langsung ujung tangan. Sekarang Bapak Kebang, ayo buktikan siapa yang mau memimpin di depan untuk menjadi sukarelawan volunteer kita untuk mengajak bergerak-gerak sedikit. Ada? Saya kanan, saya kiri, saya depan, saya belakang. Ayo, ada? Atau di sini harus ditunjuk? Musik? Oke. Kanatan siap ya? Mana kanatan? Kanatan siap ya? Link Google-nya konekkan? Ya, siap. Ya, silakan. Ready. Nanti mau apa? Kita langsung cari di Google. Siapa yang volunteer dulu? Volunteernya ada tidak? Sekolah penggerak mana sekolah penggerak? Aisyah. Ya, Aisyah itu mana? Mari dulu. Untuk guru ini baru, guru penggerak hebat. Siap diberdayakan kapan saja dan di mana saja.
Terima kasih Bu Ruby. Salut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Walaupun sebagian besar sepertinya kita sudah kenal, sudah sering bertemu, karena saya juga sama-sama guru. Saya guru di TK Darul Hijrah. Alhamdulillah hari ini akan saya juga hadir bersama saya. Mungkin saya ingin memperkenalkan posisi saya di BAN PDM. Alhamdulillah saya di BAN PDM tahun ini masuk tahun keempat. Tahun keempat BAN PDM. Dulu tahun yang lalu itu kita namanya BAN PAUD. Tahun ini kita sudah disatukan dalam satu rumah. Kalau dulu dua rumah, BAN PAUD dan BAN SM. Tahun ini kita satu rumah namanya BAN PDM. Jadi semua jenjang dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, di bawah mana juga RA, MI, MTS, MA, itu ada di bawah kita. Jadi untuk tahun ini kita merger, kita disatukan. Ada 9 anggota kami di BAN PDM. Yang dulu dari PAUD itu 4 orang, dari SM 5 orang. Kami dinakodai oleh Bapak Alexander Dwe, beliau ketua. Kemudian sekretaris ada, tadi sudah memperkenalkan diri ya, Bapak sekretaris kami ini yang memang petinggi petinggi kami. Kemudian kami di BAN PDM ini ada 2 komisi. Ada komisi SDM di mana menangani keasesoran terkait asesor, bagaimana kinerjanya, bagaimana kode etiknya, itu ada dari SDM. Dan ada komisi pelaksana akreditasi, di mana saya ada di dalamnya, di komisi pelaksana akreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu, jika ada hal-hal terkait dengan proses akreditasi, baik itu dari mulai penginputan dokumen sampai nanti hasil akhir tentang sertifikat, Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa menghubungi saya kapan saja, di mana saja ya. Jadi bisa WA nomor saya 081 320 760 745. Masih nomor yang lama dari SMA kelas 1. Setia, saya punya setia suster. 081 320 760 745. Ya, cukup ya perkenalannya, singkat saja. Ya, mekanisme akreditasi yang pertama itu kan ada SK penetapan. Ada SK penetapan. Tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu masih ada 2 opsi. Ada compulsory, ada voluntary. Ada yang diwajibkan ditetapkan dari pusat, ada yang sukarela. Ternyata tahun ini kebijakannya sudah diwajibkan semua. Tidak ada lagi yang namanya sukarela atau volunteer. Yang ada semuanya adalah compulsory atau diwajibkan. Untuk Kota Kupang ada berapa? Untuk Kota Kupang ada 7. Tadi malam kami pantau di Sispena 6 lembaga yang sudah siap untuk KPA. 1 lembaga lagi, maka titipan dari Pak Ketua tadi bisik-bisik, Bu Susi pulang harus dilaporkan 7 lembaga itu siap di KPA. Dan saya tadi dengan Ibu Kabid menyatakan siap. Siap ya? Finoriken ada? Siap Bapak ya? Pulang dari sini sudah masuk dan siap untuk KPA. Sehingga kita ada hasil. Nah Bapak Ibu, terus kami kesini ngapain dong sia-sia gitu ya? Tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, sekarang kebijakannya semua ditetapkan dari pusat. Kita tidak tahu apakah tahun ini, bisa jadi tahun ini. Kenapa? Karena dari 750 satuan yang ditetapkan dari pusat,
itu ternyata ada beberapa TK yang sudah tidak aktif. Termasuk di Kota Kupang itu ada satu PKBM yang ditetapkan tetapi ternyata tidak aktif. Dan di kabupaten yang lain pun sama. Hampir di semua kabupaten itu ada satuan yang tidak aktif. Sehingga dari kabupaten akan mengeluarkan surat keterangan tidak aktif dan nanti akan dinonaktifkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti ini mungkin kota 7, tapi biasanya dari pengalaman yang sudah-sudah, ketika kuota misalkan 750 dan ada space kosong, itu kita tidak berhitung ke kabupaten lain. Yang kita minta langsung dari kota. Jadi Bapak Ibu harus selalu siap sedia dan siap gerak. Pokoknya kapanpun, dimanapun ada SK penetapan, ternyata satuan Bapak Ibu tahun ini harus siap, maka mau tidak mau harus siap. Karena kondisi sekarang ini tidak bisa menolak Bapak Ibu, kecuali satuannya tidak aktif dan itu harus ada surat keterangan dari dinas. Bapak Ibu suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, Bapak Ibu melengkapi atau tidak, tetap asesor akan datang untuk visitasi. Ketika Bapak Ibu tidak melengkapi, yang malu siapa? Yang malu bukan kami, bukan asesor yang datang, tetapi satuan. Nanti dampaknya dinas juga ikut, ya, karena nanti akan ada yang namanya rapor pendidikan, rapor daerah, dan ini akan dilaporkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi selalu siap sedia. Terkait tadi ada pertanyaan, ini bagaimana ini kalau misalkan kami tahun ini tidak, kemudian tahun depan di SKK tapi sudah berubah lagi. Tadi karena Permendikbudristeknya itu yang nomor 38 ya Bapak Sek itu, bahwa untuk PAUD ini masa berlakunya habis per 31 Desember 2023. Sehingga tahun ini 2025. Mohon maaf, untuk PAUD ya. Untuk PAUD ini masa berlaku instrumen itu sampai 31 Desember 2025. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi tetap karena masih ada ya, masih bisa berlaku, bisa jadi berubah. Karena sudah ada perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan, karena harus penyesuaian. Biasanya penyesuaian pun tidak banyak, hanya terkait misalkan kurikulum. Tahun ini kurikulum masih diakomodir untuk K13. Bisa jadi kalau misalkan ada kebijakan baru, sudah tidak bisa lagi ada pilihan, harus kurikulum merdeka misalkan. Itu kan kita tidak tahu ya, seperti itu. Itu terkait PPA. Nah, sudah ditetapkan semua, baru nanti kita masuk ke KPA. PPA ya namanya, penilaian prasyarat akreditasi. Nah, dalam proses akreditasi ada istilah ini Bapak Ibu. Ada PPA, ada IPP. Apa itu PPA? Ini PPA ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh satuan. Ya. Sehingga ini sebetulnya dengan adanya PPA ini manfaatnya sangat besar untuk satuan. Sehingga satuan bisa mengukur diri. Bisa menjadi cermin, oh kualitas sekolah saya sudah sampai di mana? Satuan saya sudah punya belum 8 standar dokumen-dokumen yang diminta ini? Karena PPA, semua dokumen yang ada di PPA itu merupakan ini persyaratan minimum yang harus dimiliki, dipenuhi oleh satuan. Ya, walaupun tahun ini PPA ini tidak menjadi prasyarat. Jadi kalau tahun lalu Bapak Ibu tidak mengisi PPA ini, tidak mengisi permohonan, tidak mengisi syarat-syarat, tidak mengupload dokumen 8 standar, jika tidak 70% itu tidak bisa lolos. Kalau tahun yang lalu. Kalau tahun ini karena semua ditetapkan dari pusat, Bapak Ibu upload dokumen 0% pun
0% ya Bapak Ibu. Saya tidak mau seperti kemarin di kabupaten mana ya Kak? Sumba apa mana ya? Manggarai ya? Oh iya, Manggarai Timur. Satu lembaga TK negeri dia menolak untuk diakreditasi. Alasannya belum siap. Tapi dinas tidak mengeluarkan surat aktif. Tapi dia masih mau diakui gitu bahwa TK itu masih ada. Nah, Bapak Ibu walaupun ya, jadi dia katanya kami tidak mau mengupload apapun. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi satuan. Karena walaupun menolak, asesor akan tetap turun. Walaupun nanti di lapangan ketika visitasi ditolak, kami akan membuat surat. Jadi bahwa asesi menolak. Nanti siap-siap statusnya itu pasti TT. Dan jika TT nanti kita tinggal tunggu keputusan dari dinas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebetulnya kepentingan untuk satuan. PPA itu bukan untuk kami. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak mengupload, kami akan lanjut, KPA akan lanjut. Seperti sekarang kan sudah PPA ya, mekanismenya sudah Bapak Ibu ngisi upload, maka nanti kami akan masuk ke proses berikutnya KPA, klasifikasi penilaian akreditasi. Nah ini hari ini Bapak Ibu, hari ini kami akan petakan beberapa satuan dan saya harap yang 7 dari Kota Kupang ini nanti siang sudah dipetakan dan siap untuk divisitasi ya Bapak Ibu. Jadi disiapkan, jangan sampai asesor data kondisi dokumen masih nol, nanti kasihan. Seperti itu Bapak Kepala Dinas sudah mengadakan acara pendampingan segala macam, terus tidak siap dengan visitasi. 2 tahun yang lalu kayaknya itu instrumennya kita tidak ke performance Bapak Ibu, masih compliant apa? Compliant itu dia masih kelengkapan administratif, sehingga kalau Bapak Sek mungkin karena DSM ya, DSM, jadi ketika visitasi sekarang tidak lagi ditanya ada tidak, lengkap tidak, sesuai tidak lagi. Itu adanya di KPA, asesor akan melihat. Tetapi sekarang ini IPV ini lebih ke kualitas performance, tampilan, kinerja dari kepala sekolah, bagaimana memanage sekolah, dari guru-guru bagaimana ketika pembelajaran. Karena nanti ketika visitasi itu asesor akan melihat bukan hanya perencanaannya, tapi sesuai tidak actionnya, pembelajarannya dengan apa yang direncanakan. Kemudian akan melihat dari mulai persiapan media, alat, bahan, semua sudah ditata atau belum, sudah disiapkan atau belum, medianya bagaimana, apakah ada bahan alam, memanfaatkan alam sekitar, kemudian actionnya bagaimana. Nah ini kenapa kami sekarang berbasis performance kinerja, karena yang namanya proses pembelajaran tidak bisa didramatisir. Mungkin dokumen bisa ya Bapak Ibu ya, RPPM bikin cepat gitu ya, sehari semalam SKS bikin semua perencanaan apa bisa. Tetapi bagaimana Bapak Ibu mengajar itu tidak bisa direkayasa. Bagaimana pendekatan ke anak, bagaimana Bapak Ibu memberikan pemecahan masalah anak, memberikan pemecahan, itu adalah proses yang sudah dilakukan berulang-ulang. Dan ini inti dari akreditasi di proses ini, di IPV, di visitasi Bapak Ibu. Nah ini hubungannya, data informasi yang diperoleh melalui instrumen PPA akan menjadi referensi bagi asesor. Nah ini juga akan menjadi penilaian, tetapi hanya menjadi bahan referensi ya. Sedikit saja itu terkait. Nah terkait pemenuhan dokumen, bagaimana Bu? Ini upload seluruh dokumen yang dimiliki oleh satuan sesuai yang digunakan di satuan PAUD masing-masing pada sistemnya. Jadi menguploadnya sekarang tidak lagi fotokopi banyak-banyak Bapak Ibu, hanya di-upload. Nanti filenya besarannya ada Kak Nathan ya yang akan membantu. Kita masuknya lewat Sispena.
Dokumen mengacu bahwa masih pilihan, boleh K13, boleh pakai kurikulum Merdeka, disesuaikan. Bapak Ibu memakai apa, itu yang dipakai. Ya, kalau misalkan kurikulum Merdeka belum, tidak usah dipaksakan. Pakai yang lama, tidak apa-apa. Dokumen yang dipakai adalah yang terkini, yang termutakhir, yang paling baru Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun terakhir siapkan baik-baik. Nanti asesor kalau misalkan tidak lengkap bisa jadi minta yang tahun ke belakang. Jadi yang terbaru ya, yang terkini. Kemudian kemarin ada yang bertanya ke saya ketika share data peserta itu ya, peserta. Bu Susi punya ini enggak contoh dokumen atau format-format yang harus kami isi terkait dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan akreditasi. Untuk format sebetulnya tidak ada format baku Bapak Ibu. Misalkan modul ajar harus begini, atau RPPM, RPP harus begini, tidak. Semuanya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan. Yang penting ini tujuan yang ingin dicapainya jelas, ya tujuannya ini. Jadi Bapak Ibu mau ke kanan, mau ke kiri, mau ada bahasa apa, atau misalkan penambahan kan ada TP, ada apa gitu ya untuk kegiatannya bagaimana, itu diserahkan. Mau kolom, mau penjelasan, yang penting Bapak Ibu mengerti, paham ketika asesor turun. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk dokumen. Kemudian ini untuk link. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pedoman.